Oke, baik. Untuk resonansi bunyi di bagian B, resonansi bunyi di bagian B ini Ibu jelaskan ya. Nah, resonansi bunyi itu nanti dia dibagi dua. Yang pertama, dia terdapat pada senar. Yang pertama sekali dia terdapat pada senar atau pada dawai. Ya, bisa kita lihat ini pada senar atau dawai. Nah, ini senar ini sering kita dengarkan. Salah satu contoh itu pada gitar. Gitar itu kan memiliki tali atau dawai atau senar. Kalau kita petik tali, dia akan berbentuk seperti ini. Kalau dia sekali petik, ya, kalau dia sekali petik, dia berbentuk seperti ini. Kalau sekali petik ya. Nah, ini kita lihat dia berbentuk setengah gelombang. Ini adalah lembah atau perut, ini puncak. Iya, sama ya. Ini sama dengan ini. Kemudian ini yang diikat dinamakan dia simpul. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita hitung berapa L-nya. Ya, berapa L-nya? Berapa L-nya artinya berapa panjangnya senar ini atau tali ini. Nah, kalau dipetik dia, awalnya dia berbentuk seperti ini. Nah, setelah dipetik, maka dia akan berbentuk ke atas dan ke bawah. Dia berbentuk menjadi setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Nah, itulah panjangnya. Panjangnya di situ adalah setengah lambda. Nah, kalau L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Iya. Seperti materi yang sudah kemarin, bahwa sebelumnya ya, bahwa frekuensi itu rumusnya adalah P per lambda. Iya. Nah, kalau pada senar ini setengah lambda, ini dinamakanlah, namanya ini adalah nada dasar. Iya, dinamakan nada dasar. Frekuensi nada dasar. Nada dasarnya dilambangkan dengan F0. Tentu panjang gelombangnya pun kan kita buat dia menjadi di nada dasar. Di nada dasar kita beri nama frekuensinya adalah frekuensi yang dasar atau 0 ya. Atau kalau dibuat ini kata lainnya sama ini dengan harmonik pertama. Iya, resonansi ini adalah tentang frekuensi. Resonansi itu adalah turut bergetarnya satu benda akibat benda yang lain. Nah, turut bergetar. Kalau frekuensi kan banyaknya getaran setiap waktunya. Nah, berhubungan ya. Nah, untuk menghitung berapakah nada dasar jika dipetik sekali, maka ini kita buat F0 di sini juga lambda 0. Nah, ganti lambda 0-nya. F0 sama dengan V per, masukkan lambda 0-nya 2L, atau sama juga ini dengan setengah V per L, sama ya. Oke, nah F0-nya ini tadi dinamakan dengan harmonik pertama atau nada dasar. Oke,
kalau sekali petik. Nah, kalau 2 kali petik. Nah, kalau 2 kali petik seperti ini dia. Iya, seperti ini. Ini kita batasi, ini kita batasi, ini 2 kali petik. Iya. Kita tentukan dulu tadi seperti yang di atas, yang ini namanya adalah simpul. Yang ini namanya adalah simpul. Yang ini namanya adalah simpul. Sedangkan yang di atas ini dengan ini sama. Boleh kamu tentukan di sini, boleh juga di bawah. Nah, saya buat di sini P, saya buat di sini P. Oke ya. Nah, seperti yang di atas, kita tentukan berapakah panjangnya. Panjangnya adalah kalau segini dia, ya lihat ya. Kalau ini dia dinamakan setengah lambda atau setengah gelombang. Nah, kalau ini dinamakan dia satu puncak, satu lembah, dinamakan dia satu panjang gelombang atau satu lambda. Nah, kalau 2 kali dipetik, ini dinamakanlah dengan harmonik kedua atau nada atas pertama. Nah, kalau tadi di atas itu adalah nada dasar, dinamakan juga nada dasar ini harmonik pertama. Kalau di 2 kali petik, dinamakanlah itu harmonik kedua atau nada atas pertama. Hati-hati ya, ini nada dasar, yang ini nada atas pertama. Nah, kita tentukan berapa F-nya. Kalau harmonik nada atas pertama atau harmonik kedua itu disimbolkan dengan F1, nada atas pertama. Nah, F1 adalah P per lambda 1. Oke. Ini tadi kita buat lambdanya lambda yang pertama. Berapa lambda pertama? Sama dengan L. Masukkan. V per L. Iya. P per L atau 1. Di sini 1 ya. 1 itu sama itu dengan 2 per 2. Kalau tadi setengah, di sini 2 per 2 atau 1. F1-nya sudah kita dapatkan. F1 kita dapatkan P per L. Sedangkan F0 kita dapatkan setengah P per L. Ya. Kita lanjutkan. Ini sekarang udah dapat ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, bagaimana kalau 3 kali petik? Sama. Iya. Kira-kira begini dia. Sekali, 2 kali, 3 kali batasi. Seperti tadi, kita tentukan dulu yang ini namanya simpul, yang ini namanya simpul, yang ini namanya simpul, yang ini namanya simpul. Kalau ini perut, perut, perut. Oke, langkah berikutnya tentukan L. Setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang. Berarti ini setengah, setengah, setengah. Berarti 3 per 2 lambda. Kalau ini di sini 1, di sini 2. Ini dinamakanlah ini dengan harmonik ketiga. Ketiga atau nada atas. Kalau ini pertama, di sini kedua. Oke. Selanjutnya kita tentukan F-nya.
Kalau ini tadi L sama dengan L-nya ini adalah L yang L0, L1. Nah sekarang L2. Kalau L2 sama dengan 3/2 lambda 2, maka lambda 2 sama dengan perkalian silang. Berarti 2/3 L2. Ganti lambdanya ini P per lambda 2. Ya, ganti lambda 2-nya. Yang ini. Berarti P per 2/3 L. Itu aja saya buat. Ya. Ini ada satu pernya yang panjang dan ini pernya yang pendek. Berarti kalau di sini F2, sini aja saya buat ya, bermuat. Maka F2 sama dengan 3V per 2L. Oke. Nah, kalau kita lihat mulai dari dasar ya. F0 yang ini sama dengan setengah V per L. F1 2/2 atau 1 V per L. Yang ini 3/2. Jadi kalau saat tadi di sini setengah atau 1/2, 2/2, 3/2. Gitu ya. 3/2. Nah, kenapa kita buat dan seterusnya? Kalau seandainya yang 4 petik dan 5 petik, nah kita buat seperti ini. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini boleh dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di nada dasar 2 simpulnya 1 puncaknya. Di nada atas pertama 3 simpulnya 2 puncaknya. Di nada atas kedua 4 simpul 3 puncak. Maka ini bisa kita simpulkan. Ini bisa kita simpulkan bahwa jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Artinya supaya sama dia, salah satu di antara perut dengan simpul harus kita tambah 1. Apa yang kita tambah supaya dia sama? Nah, kalau simpulnya 3 maka perutnya 2 tambah 1. Maka perutnya harus kita tambah 1 supaya sama. Ya, kesimpulan untuk senar atau dawai bahwa jumlah simpul harus sama dengan jumlah perut ditambah dengan 1. Itu untuk senar ya, untuk senar atau pada dawai. Nah, kemudian F0, F1, F2, F3 dan seterusnya. Ini tadi F0-nya itu adalah setengah, kemudian 2/2, kemudian 3/2. Maka kalau kita lanjutkan nanti untuk 4 petik sudah pasti bahwa F3-nya sebesar 4/2. Kalau 5 petik 5/2. Kalau 6 petik dan seterusnya. Itu tadi maksud saya ya. Nah, itu tadi kita maksud dan seterusnya itu bisa kita gunakan di mana di sini ya, di mana untuk jumlah n-nya. Nanti kalau terus kita buat misalnya kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa persamaan untuk apa ini? Ini nanti persamaan untuk dawai ini dikenal dengan hukum Mersenne, karena ini merupakan bunyi ya, Mersenne. Dikenal dia nanti dengan hukum Mersenne. Ya. Nah, kesimpulan, bagaimana kita mengambil kesimpulan untuk frekuensi itu adalah
yang dikenal dengan hukum Mersenne tadi ya. Kalau kita bandingkan frekuensi nada dasar dan frekuensi nada-nada atas lainnya, maka akan kita perolehlah perbandingan dari frekuensi F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding dan seterusnya, artinya F4, F5, F6 dan seterusnya ya. Oke. Ini kalau ini setengah daripada VL, ini adalah 1, kemudian ini adalah ini kita buat dulu apanya ya, setengah. Ini patokannya, ini patokannya adalah yang ini ya, apa ya, F0 ya. Kalau sudah setengah V per L, ini bisa kita buat seperti ini, lihat ya. Supaya ini sama dengan F0, maka F1 ini harus kita apai. Ini supaya ini sama dengan bahwa F1 sama dengan titik-titik F0. Maka di sini harus 2 kali F0 karena 2 per 2 sama dengan 1, sama ya. Nah, untuk ini, untuk yang ini supaya sama, ini bisa kita bikinkan 3 V per 2L. V per 2L sama dengan F0. Maka ini bisa kita bikin ini 3 F0. Nah, maka perbandingan kita dapatkan F0 banding F1 banding itu sama itu dengan 1 banding 2 banding 3 banding dan seterusnya ya. Sini banding 4 banding dan seterusnya gitu. Nah, ini kesimpulannya ya. Untuk nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua pada dawai atau senar, ini kesimpulannya iya, ini ya. Oke, baik. Kalau misalnya materi kita sebelumnya ya, materi kita yang sebelumnya bahwa pembahasan di gelombang kemarin ya, bab sebelumnya ada gelombang waktu kelas 11 kita, bahwa kecepatan gelombang itu masih ingat nggak ya? Kecepatan gelombang atau V pada senar adalah V sama dengan, ini waktu kita kelas 11 ya, ini enggak kita turunkan lagi karena ini sudah kemarin, F per mu, masih ingat ya? Atau sama dengan akar dari F kali L per M, ini dalam akar. Atau kemarin kita buatkan ini F akar dari tetap F per rho dikali dengan A. Iya. Jadi tinggal nanti kalau misalnya nanti kita masuk ke dalam soal ya. Kalau misalnya di dalam soal dia, kalau di dalam soal kita lihat seperti ini. Nah, tentukan nada untuk nada dasar yang memakai kecepatan gelombang pada senar V sama dengan yang itu tadi. Itu tinggal masukkan aja ini. Tadi F0 apa rumusnya? F0 itu adalah P per 2L.
ganti aja P-nya ini. Ganti P-nya menjadi 1/2L, ganti P-nya menjadi akar dari, tergantung apa nanti yang diketahui. Misalnya F per mu. F per mu. Iya. F per mu atau 1/2L dikali dengan F akar dari F kali L per M. Atau satu lagi, F0 sama dengan 1/2L dikali dengan akar dari F per rho dikali dengan A. Dan seterusnya ya. Ini. Untuk F1, untuk F2 ya tinggal ganti aja ini. Ganti P-nya dan ganti F1-nya. Oke, baik. Jadi sampai di situ kita masuk contoh soal. Nah, mu-nya itu massa persatuan panjang senar ya, ini ya. Di mana mu sama dengan massa per satuan panjang senar. Ya. Itu ya. Coba kita lihat dulu contoh. Sampai di situ ya. Kita lihat contoh. Contohnya ini dia. Contoh, nampak ya. Seutas senar mempunyai panjang 3 meter. Kedua ujungnya diikat dan digetarkan sehingga frekuensi resonansi nada atas pertamanya adalah 60 Hz. Nah, jika massa persatuan panjang sama dengan mu yang sama dengan 0,01 gram per cm, maka tentukanlah atau hitung tegangan senar. Ini kita coba. Selalu yang pertama kita buat diketahui. Kita lihat seutas senar mempunyai panjang 3 meter. Berarti L sama dengan 3 meter. Ini dia. Kedua ujungnya diikat dan digetarkan. Ya, seperti yang tadi. Kedua ujungnya diikat dan digetarkan sehingga frekuensi resonansi nada atas pertama. Berarti gambarnya seperti ini. Ya. Nada atas pertama. Nada atas pertama berarti 2 kali petik. Nah, kedua ujungnya diikat 2 kali. Ya. 2 kali. Ini simpulnya ada 3, perutnya ada 2, ya. Kemudian frekuensi resonansi nada atas pertamanya berarti F, nada atas pertama berarti F1 sebesar 60 Hz. Ini dia. Jika massa persatuan panjang senar 0 ini udah diketahui, mu sama dengan 0,1 gram per cm. Kita lihat di sini sudah meter, ini hertz, sedangkan di sini gram per cm. Maka ini harus kita rubah dulu. Iya, itu kita rubah dulu ke meter. Ini frekuensinya sudah, apalagi? Oke, maka tentukan. Berarti ditanya tegangan atau gaya, sama ya, tegangan. Oke, nah ini kita ganti 0,1 sama itu dengan 10⁻⁻² gram.
gram kita rubah ke kilometer, berarti kali 10 gram ke kilogram, berarti 10 pangkat minus 3 kilogram per sentimeter. Nah sini dia, 1 cm sama dengan titik-titik meter, 10 pangkat minus 2 meter. Jadi ini menjadi, ini kemari, oke ya, tinggal 10 pangkat minus 3 kilogram per meter gitu. Oke, nah sekarang kita masukkan ke rumus. Tadi untuk bahan itu F-nya F1. F1-nya apa tadi rumusnya? F1 sama dengan berapa tadi F1? Apa ingat? F1-nya sebesar ya untuk F1 yang ini dia, P per lambda 1, P per lambda 1, atau sama ini dengan P per lambda, berarti L. Masukkan 1 per L kali P nya tadi apa? Akar dari F per mu. Iya, kita tutup sama dengan F1 nya tadi masuk 60 Hz, 1 per L nya ini 3 meter, ini nampak ya, 3 meter akar dari F nya. F itu adalah yang ditanya, per mu nya berapa? 10 pangkat minus 3, nanti satuannya kita buat. Oke ya, nah supaya hilang ini, maka ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kuadratkan. Nah ini kita kuadratkan, 36, nolnya 2 sama dengan 1 per 9, ini menjadi F per 10 pangkat minus 3 ya, 3600 sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 3 ya, kita perkalian silang. Ini perkalian silang ya, F kali 1 berarti F sama dengan 9 kali 36 ini pangkat 2 ya, kita buat aja kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3. Iya, ini 2 dengan 3 itu adalah minus 1. 9 ini adalah 4, 54. 30 yang ini adalah 27 tambah 5, 32 kali 10 pangkat minus 1, satuannya Newton, atau sama ini dengan 32,4 Newton. Nah ini F-nya. Oke, itu contoh untuk senar ya. Nah tadi kita katakan bahwa
resonansi bunyi itu terdapat pada yang pertama adalah senar atau dawai, yang kedua itu pada pipa organa. Nah, pipa organa kalau kita lihat ala-ala musik pipa organa contohnya itu terdapat pada seruling, suling ya. Artinya terbuka ujung kiri dan ujung kanannya. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba, kita teruskan ya. Tadi untuk senar. Kalau ada nanti pertanyaan, kita buka pertanyaan di GCR atau WA group. Yang kedua itu pada pipa organa. Nah, pipa organa juga ini dibagi dua. Ya, ada pipa organa terbuka, ini contohnya adalah seruling, dan ada untuk pipa organa tertutup. Kita bahas satu-satu ya. Untuk pipa organa terbuka ini contohnya seperti ini. Kalau kamu lihat di bukumu juga ada, itu ada di halaman 16-17 kalau nggak salah. Ya, pipa organa ujung terbuka artinya seperti ini. Ujung terbuka ini di sini dengan di sini terbuka. Iya, jadi gelombangnya kayak gini. Iya, seperti itu dia. Nah, ini ditiup dari sini. Yang dimaksud terbuka yang ini terbuka. Kalau di sini ditiup, keluar dari sini, dari ujungnya ini, ujung terbuka. Kalaupun dari sini kita tiup, keluar dari sini tetap ujung terbuka. Ya, itu artinya pipa organa ujung terbuka. Nah, ini kita cek. Sama halnya dengan senar. Ya, tadi kalau pada senar kan yang pertama sekali yang mau kita lihat itu adalah tentukan panjangnya. Tuh. Sama juga ini di senar tadi nada dasar, ini juga sama. Ini namanya adalah nada dasar atau frekuensi F0. Ya. Jadi kita lihat ininya. Kalau tadi setengah gelombang kan seperti ini dia. Ini hanya sebatas yang ini, lihat. Berarti ini adalah sampai enggak setengah ini? Enggak ya. Ini adalah seperempat gelombang. Ya. Seperempat. Kalau tadi yang pertama adalah setengah gelombang. Kalau yang ini adalah seperempat gelombang. Nah, panjangnya sama dengan berapa panjangnya ini? Kalau untuk seperempat ini kita hitung lambda 0. Jadi lambda 0-nya berapa? 4 L. Iya. Seperti biasa, tentukan berapa F0. V per lambda. Lambdanya lambda 0. Masukkan aja. Masukkan V per 4 L. Oke. Ini kalau yang nada dasar. Kita bikin lagi yang kedua. Ya. Oke.
Kita tentukan dulu perutnya berapa ini. Perut simpul, biar bisa nanti kita simpulkan ya. Sedangkan ini simpul, yang lain aja. Simpul, kemudian perut. Ya, panjangnya kita buat, cari L-nya. Dari sini tadi kita katakan seperempat, berarti 3/4 lambda 1. Dinamakanlah ini dengan nada atas, tapi nada atas pertama. Nada atas pertama itu sama dengan disimbolkan dengan F1. Kalau untuk nada dasar itu selalu F0. Ya, selalu dia F0. Nah, untuk mencari ini kita cari dulu berapa lambda satunya. Lambda 1 itu sama dengan 4/3 L. Iya. Nah, hitung berapa F1. Kalau tadi ini F0-nya, F0 sama dengan yang ini. Nah, sekarang F1 sama dengan V per lambda 1. Lambda satunya tadi berapa? Lambda satunya yang ini. Lambda 1 ini. Ya. Ganti lambda satunya kemarin. V per 4/3 L. Atau F1-nya sama dengan ini, balikkan dia. 3V per 4L. Iya. Atau ini bisa kita cari supaya sama kayak senar tadi. Ini sama ini dengan 3V per 4L. Sama ya. V per 4L tadi apa? V per 4L ini F0. Saya ulang di sini. F0 sama dengan V per 4L. Ini saya kurung P per 4L. Ini 4P per 4L. Nah, maka sama ini dengan F1 sama dengan 3 ganti yang ini menjadi F0. Nah, maka ini sama dengan 3 F0. Ya. Oke ya, udah 2. Berikutnya ini kita bikin gambar yang berikutnya. Kalau tadi kita buat 3, sekarang kita bikin 3 juga. Ini adalah kira-kira demikian. Ini terbuka ya. Kita tentukan berapa simpulnya dan berapa puncaknya. Simpul, puncak. Ini tadi simpul. Hitung berapa simpulnya. 1, 2, 3. Sedangkan puncak 1, 2, 3, 4. Di sini tadi simpul 1, 2, sedangkan di sini puncak ada 3. Maka ini bisa kita simpulkan seperti ini, bahwa jumlah simpul harus sama dengan jumlah perut. Hitung apa yang supaya sama, dia harus diapain, dikurang atau ditambah. Nah, 1, 2, 3 sementara 4 sementara simpul 3. Maka dia supaya sama di sini harus disimpul harus kita tambah 1. Iya. Kalau tadi di senar apanya yang ditambah tadi? Simpul. Nah, jumlah perut ditambah 1 sama dengan simpul. Nih. Perut yang ditambah 1. Kalau yang di sini apa yang ditambah? Simpul. Simpul yang ditambah.
Nah, oke. Oke, yang berikutnya next. Ya. Kita simpulkan. Ini tadi udah masing-masing sudah F1-nya, maka F2 nanti yang berikutnya kalau ini dan seterusnya ya, ini next. Kalau ini kita teruskan, maka sudah pasti yang ini tadi F0, ini F0 sama dengan 1. Kemudian di F1 3. Berarti untuk berikutnya nanti F2 berarti 5. Di berikutnya berarti 7. Di berikutnya berarti 9 dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa perbandingan untuk F0 seperti perbandingan F0 dibanding dengan F1 dibanding dengan F2 banding dan seterusnya, ini sama ini dengan 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Oke, ini dia udah dapat ya. Jadi kalau ditanya berapakah panjang gelombang yang terjadi secara rumus umum, ini saya kembalikan secara rumus umumnya. Ini bisa kita bikin secara rumus umumnya bahwa di sini aja saya buat nih, bahwa F N dikurang dengan 1 sama dengan ini aja ditambah 2N kurang 1 per 4L dikali dengan V. Ini rumus umumnya. Untuk F, bagaimana kalau untuk lambda? Lambda sama. Lambda kita buat samakan. N kurang 1 sama dengan, nampak ya? Lambda N dikurang 1 sama itu dengan 4 2N dikurang dengan 1, ini agak apa ya, kali L, kali L. Iya, dari mana kita tahu ini? Ini bisa kita lihat dari penjelasan di sini. Di sini kan 4L kan sama. Ini 4L, hanya saya keluarkan aja ya, 4L. Kalau di sini N kurang 1 ya di sini N kurang 1 sama. Oke. Itulah untuk terbuka. Nah, tadi untuk senar sudah. Ini untuk senar sudah. Kemudian untuk pipa organa nih. Ini untuk pipa organa. Tadi untuk pipa organa ada 2. Satu untuk pipa organa terbuka. Satu lagi untuk pipa organa. Nah, sudah saya buat. Sudah saya buat mengiris ya. Untuk B-nya pada pipa organa ujung tertutup. Iya, pipa organa pada pipa ujung tertutup. Nah, ini kalau tadi seruling untuk pipa organa tertutup itu biasa apa? Biasa kita pakai alat musik apa itu? Satu dia terbuka,
satu lagi dia tertutup. Nah ini sering kita jumpai di recorder ya. Recorder sama dengan apa ya? Sama dengan seruling. Nah kalau di tertutup dia ini kita jumpai di mana ini ya? Dan resonansinya ini biasanya untuk tertutup biasanya satu bebas, satu lagi tertutup. Nanti kita bikinkan contohnya ya. Contoh kalau tadi sama-sama terbuka ujungnya, kalau ini satu terbuka, satu lagi dikunci, artinya tertutup ya. Misalnya gini, dari sini gelombangnya ke sini ya, langsung tertutup dia, nggak nampak ya. Nah ini satu terbuka, satu tertutup, artinya kita batasi. Nah kira-kira seperti itu dia. Satu dia terbuka, satu lagi tertutup. Ini iya, tetap sama ya untuk senar. Kemudian untuk pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup itu sama-sama. Yang pertama kita hitung berapa panjangnya, L, berapa L-nya. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu ini apa namanya, simpul dengan perut. Nah ini simpul, yang ini perut. Itu yang pertama. Sama, L-nya ini adalah kalau dia setengah, dia sampai ke ujung ini ya. Kalau setengah kan begini. Nah ini berarti 1/4 lambda. Nah ini namanya adalah nada dasar. Sama semua, nada dasar disimbolkan dengan F0. Nah ini juga lambda 0. Kita cari berapa lambda 0-nya. Lambda 0 sama dengan 4L. Perkalian silang ini. Lambda 0 sama dengan perkalian silang 4L. Ini lambda 0. Oke. Cari berapa F0. Nah F0 seperti biasa. F0 seperti biasa. P per lambda 0. Masukkan P-nya per lambda 0 berarti 4L. Iya. Yang kedua kita buat dulu yang ujungnya salah satu terbuka. Nah ini ya, ini simpul, ini simpul, ini perut, ini perut. Kita lihat, ini namanya adalah nada atas, tapi nada atas pertama disimbolkan dengan F1, dinamakan di F1. Sama untuk berikutnya. Yang pertama sekali tentukan berapa L-nya, selalu seperti itu. Tentukan berapa L-nya. Nah L-nya itu adalah ini tadi, ini setengah, yang ini 1/4. Berarti berapa ini? Ini setengah, yang ini 1/4.
dari sini kemari seperempat, dari sini kemari seperempat, dari sini kemari seperempat, berarti 3/4. 3/4 untuk lambda 1. Nah, lambda 1. Maka tentukan berapa lambdanya. Lambda yang pertama sama dengan perkalian silang. Ini kemari bagi ini berarti 4/3 L. 4/3 L. Nah, untuk yang kedua kita buat satu lagi ya, karena tadi juga ada 3, di terbuka ada 3, kita bikin yang pertama. Oh, ini belum. Berapa F1? F1 sama dengan ya seperti biasa P lambda 1 ganti P per yang ini 4/3 L. Maka F1 sama dengan, nah ini naik ke atas 3V/4 L. Oke. 3P/4 L. Ya. Ini saya apa dulu ya? F1. Kemudian ini kita bikin F0. F0 sama dengan V/4L. Ini saya. Oke, P/4L. P/4L ini kita pisah aja. Maka sama ini dengan F1 sama dengan 3F0. Begitu. Ini hanya biar tahunya kita nanti membuat keperbandingan ya. Yang ketiga kita bikin terbuka, kemudian ini kunci. Iya, ini kunci. Tentukan yang pertama adalah simpul, perut. Oke, langkah berikutnya tentukan L, selalu seperti itu. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. 5/4. Dinamakan ini nada atas kedua, atau biasanya adalah F2, atau harmonik sama ya, harmonik ketiga. Ini harmonik, nada dasar itu harmonik pertama ya. Nah, oke, kalau harmonik yang dipakai itu harmonik yang ketiga, nada atas kedua, F-nya sama dengan 2 ya. Ini adalah V per lambda. Ini tadi 1, maka ini lambda 2. Cari berapa lambdanya. Lambdanya adalah lambda 2 sama dengan perkalian silang 4/5 L. Nah, ini masukkan sama dengan P per lambdanya 4/5 L, atau sama ini dengan, atau sama ini, sama dengan 5V, nampak ya, 5V per 4 L. Iya. Nah, untuk F2 nih pelan-pelan aja ya. Untuk F2 sama dengan 5 kali V per 4 L. Nah, V per 4 L ini sama itu dengan F0. Maka untuk F2 sama ini dengan 5 F0. Nah, kita tentukan dulu
kesimpulan yang pertama bahwa jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Kita hitung 1 2 3 1 2 3, hitung ini 1 2 1 2, berarti kesimpulannya jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Ini satu. Yang kedua, kesimpulannya bahwa F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya sama dengan yang ini tadi 1. Yang kedua, kita lihat yang kedua sama dengan F1 adalah 3 banding 3 banding 5 banding dan seterusnya. Oke, itu udah 2 ya. Jadi nanti kau bisa bikin catatan seperti ini untuk senar dan untuk pipa organa. Ini ya, pipa organa 1 banding 3 banding 5. Kalau tadi 1 banding 3 banding ini 1 banding 3 banding 5. Pada apa itu? Pada pipa organa terbuka. Jadi pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup perbandingan frekuensinya sama. Ya, sama. Ini dia. 135. Ini juga 135, sama ya. Yang berbeda adalah pada senar. Iya. Oke. Kita lihat contoh. Nanti pertanyaan bisa di GCR ya, atau di WA group boleh ditanya kalau tidak mengerti. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sengaja kita pilih contohnya untuk sekaligus pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka. Nah, sebuah pipa organa mempunyai panjang 50 cm. Seperti biasa kalau kita menghitung harus kita tentukan dulu berapa. Kita tentukan dulu diketahui berarti L-nya sebesar 50 cm. Apabila kecepatan bunyi di udara berarti P-nya sama dengan 340 meter per sekon. Hitung frekuensi nada dasar. Hitung frekuensi, nah ini tadi kita bilang ya. Hitung nada dasar berarti F0. Dan nada atas kedua. Kalau nada atas pertama F1, nada atas kedua berarti F2. Iya. Ini pada ini kita apa dulu ya? Pada ujung terbuka dan ujung tertutup. Iya. Oke. Sampai di situ ya. Kita mulai jawab. Oke. Ini biar cepat dia. Yang perlu kau ingat itu adalah perbandingan frekuensi. Kemudian frekuensinya dan panjang gelombangnya yang sudah kita jelaskan tadi. Yang ini F0-nya kalau dia pipa organa tertutup, F0-nya P per lambda 0 ya. Kalau untuk pipa organa tertutup
Kalau pipa organa tertutup, mana tadi? Nah ini pipa organa tertutup, P sama dengan F0 sama dengan P per ini aja, ingat F0 pada tertutup, kemudian F0 pada senar, kemudian F0 pada pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka dulu yang kita lihat. Pipa organa terbuka ini ya, bisa dicek ini. Pipa organa terbuka. Berapa F0 nya? Ini dia F0. Nah, ini dia yang kita buat tadi. F0 sama dengan P per 4 L. Ini P per 4 L. Kemudian yang ini F2 nya. F2 yang ini. Oh, tadi kita hanya F1 ya. F0, F1, F2 nya enggak ada. Oke. Ini supaya tidak bingung seperti ini. Kalau udah di sini berarti 1, berarti di sini 4/3. Ini F1, 3 F0. Berarti untuk F2 nanti 5 F0. Nah, ini 5 untuk F2, 5 F0. F0 yang ini P per 4 L. Oke. Ini untuk A-nya bagian pipa organa terbuka. Ini. Untuk pipa organa terbuka kita masukkan. Nih. Karena yang dihitung adalah F0 dan F2. Yang masih untuk pipa organa terbuka ya, masukkan dia. P-nya adalah 340. Nah, ini kita rubah dulu 50 cm. Rubah dia menjadi meter, berarti 0,5 meter. Nah, 340 per 4 kali 0,5 atau setengah. Atau setengah ya, mana? Atau setengah. Ya, 340 per. Ini bisa kita cari per 2. Ya, menjadi 170. Oke, hertz. Yang berikutnya masuk 5 dikali P-nya 340 per 4 kali setengah. Nah, supaya gampang dia sebenarnya tinggal ini aja dikali 5, tapi sama kok. 5 kali ini tadi sudah hasilnya 170 dikali dengan 5, 35 5 kali 7 35 8 Hz. Oke, mudah ya. Itu untuk A nya. Sekarang untuk B. Untuk pipa tertutup. Oke, kita cek untuk pipa organa tertutup. Nah, pipa organa tertutup untuk nada dasarnya ini, untuk nada dasar nih untuk nada dasar F0 itu sebesar F0 sama dengan P per 4 L.
Nah, untuk F0 sama dengan V per 4L. Ini dia, sama ya. Sama, terbuka dengan tertutup, ketepatan sama. Perbandingan F-nya sama, berarti ini bisa langsung kita buat. F0-nya adalah 170 Hz dan F2-nya sama dengan 850 Hz. Artinya ini langsung saya buat. Kenapa? Karena sama ininya, apa namanya, perbandingannya kan F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Itu karena sama perbandingannya, kecuali tadi pada senar dengan pada terbuka atau tertutup. Oke, demikian contoh soal kita. Demikian untuk contoh soal nada atas kedua. Kita cek dulu untuk terbuka. Frekuensi nada atas kedua untuk terbuka nada atas kedua pada tertutup. Kalau untuk terbuka, F0 nada atas Oke, sampai di situ ya. Kalau nanti hasilnya yang ada yang berbeda, yang penting cara masuk ke sana kita sudah paham ya. Kalau yang belum paham silakan ditanya di GCR atau di WA group. Nah, wujud ini dipahami apa belum atau belum dipahami, ini akan kita bikin latihan soal. Latihan soalnya kita buka buku kita nanti, tolong ini dikerjakan. Latihan halaman kalau enggak salah saya halaman 16 atau 17 ya. Sebentar saya cek dulu ya. Halaman 21, halaman 21, latihan 1.2 nomor 3, nomor 6 dan nomor 9. Oke, saya harap ini latihannya dikerjakan masing-masing, karena ini contoh yang kita buat di contoh kita barusan, di video contoh kita. Caranya seperti itu untuk masuk ke latihan 1-2. Nah, ini saya harapkan dikerjakan masing-masing, kemudian mohon diserahkan tugasnya sampai dengan minggu depan. Saya tunggu sampai minggu depan ya. 1 minggu. Kenapa saya buat 1 minggu? Karena harus mengerjakan sendiri. Oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan
masuk ke grup GCR. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.